Para sahabat, saya sekarang mau berbicara tentang salah kaprah bela negara. Kok bisa salah kaprah bela negara itu kan bagus, ya memang bagus sih. Tapi saya sering meledek kalau orang sibuk bela negara lalu yang bela rakyat itu siapa. Para sahabat, negara itu sangat penting, sangat mulia. Ya, sangat mulia. Saya selalu ingat apa yang dikatakan oleh sahabat saya Heri Sujito tahun 2006. Ini setelah gempa DIY Jateng pada waktu itu. Karena ada seorang aktivis yang bilang begini, ini negara sedang lumpuh, ini saatnya rakyat itu mengambil alih kekuasaan negara. Sontak dengan sangat cekatan teman saya Rijito bilang begini, Anda bisa berbuat apa tanpa negara? Kita butuh negara. Menurut Aristoteles, pendiri negara itu adalah dermawan besar. Mengapa dermawan besar? Ya, karena negara ini dibuat untuk keadilan, untuk kesempurnaan warga negara. Kita bisa dilayani dan dilindungi oleh negara. Kalau tidak ada negara, maka yang terjadi hukum rimba. Ya, negara itu dibuat untuk itu, supaya tidak hukum rimba, supaya kita ini tidak dikuasai oleh orang-orang kuat, supaya tidak ada prinsip order but not law, tertib, aman tapi tanpa hukum. Negara dibuat itu untuk law and order, untuk hukum dan ketertiban. Bukan order and law ya, tapi law and order. Jadi negara itu ya hukum. Hukum itu dalam rangka untuk menyalurkan kepentingan orang banyak, melindungi. Dan negara ini memang abstrak, tapi konkretnya ya bisa kita lihat mulai dari lampu bangjo, lampu lalu lintas, sampai dengan anggaran pendapatan belanja negara. Di dalamnya termasuk pajak yang kita bayar, cukai yang saya bayar. Itu untuk kepentingan orang banyak. Kita menikmati layanan publik yang banyak. Saya sebagai warga negara, belum tentu orang-orang warga negara bisa seperti saya. Ya, ada orang yang suka money politics. Ya nggak apa-apa, saya pahami. Saya sebenarnya juga mau money politics itu saya juga mau. Tapi sayang tidak ada yang ngasih, tidak ada yang memberi saya. Dan saya malu untuk minta money politics. Artinya saya menjadi warga negara. Kalau ada orang yang minta money politics berarti dia masih rakyat. Artinya apa? Negara ini bermanfaat untuk saya. Saya menikmati negara hadir. Dan saya pantas untuk membela itu. Apa yang saya bela? Ya tentu ini sudah diajarkan, sudah ada kurikulum, sudah ada ceramah. Dan luar biasa lah, yang namanya bela negara ya kita membela negara dari ancaman, dari gangguan yang entah itu separatisme atau radikalisme dan lain-lain. Tapi nggak pernah disebut ancaman neoliberalisme itu ya. Wah itu luar biasa, itu neoliberalisme itu ya melemahkan negara kita sebenarnya ya. Tapi tidak termasuk menjadi objek yang harus dilawan. Kita dengan membela negara itu tidak pernah melawan neoliberalisme. Neoliberalisme ini sudah luar biasa membentuk negara pengatur, banyak proyek-proyek, nalar-nalar kebijakan itu yang sangat neolib. Tapi itu tidak termasuk objek, ya, tidak termasuk dianggap sebagai ancaman gangguan bagi negara. Termasuk anti korupsi. Korupsi itu merusak negara. Karena itu harus disikat itu koruptor itu kan. Tetapi anti korupsi itu melemahkan negara. Itu juga mengancam negara juga. Karena kita sibuk memberalakan uang. Sibuk betul. Jadi karena orang itu sibuk mencintai uang, dia itu lupa mencintai negara kesatuan Republik Indonesia dalam arti yang sebenarnya. Tidak mencintai daulat rakyat. Pokoknya uang, kemanapun uang pergi dia akan kejar.
Jangan sampai uang ini dicuri, gitu ya. Itu ibarat kita itu apa ya, orang sholat di masjid itu kan ada orang yang nyolong sandal, nyolong sepatu, nyolong sepeda atau nyolong motor. Itu sama dengan korupsi itu tadi. Tapi kita tidak pernah peduli orang-orang yang mencuri masjid. Nah, itu sama dengan orang-orang yang sebenarnya mencuri kedaulatan rakyat. Nah, kedaulatan rakyat ini kan komponen penting kita bernegara. Tapi nggak dianggap sebagai ancaman bagi negara. Nah, orang bicara bela negara itu sering mengutip pendapat ini ya, pendapat John Kennedy yang dulu jadi presiden Amerika tahun 60-an. Jadi kalimatnya begini nih, tahun 61 dia bilang itu, meskipun ini bukan satu-satunya ungkapan John Kennedy. Ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. Artinya jangan tanya apa yang diberikan negeri kepadamu, tapi tanyalah pada dirimu apa yang bisa kamu berikan pada negeri. Ini country ya, country bahasanya. Tapi kalau di Indonesia diterjemahkan begini, jangan tanya apa yang diberikan negara kepadamu, ya, tapi tanyalah apa yang bisa kau berikan pada negara. Nah, ini termasuk kalimat yang sering dijadikan dasar untuk bela negara. Nah, ini kan udah salah ini. Ini kalimat Kennedy ini kan namanya nasionalisme, patriotisme. Patriotisme itu pada negeri, bukan pada negara. Meskipun negara ini ya harus kita hormati, dalam pengertian negara yang adil, yang sesuai konstitusi itu ya, yang punya 4 tujuan itu. Ya, jadi ini negeri nih. Negeri itu tidak bisa berbuat salah. Tapi kalau negara itu bisa berbuat salah. Kalau negara tidak menjalankan tujuan itu dengan baik, kalau negara tidak bisa mewujudkan kewarganegaraan dengan baik, maka negara itu salah. Negara bisa salah. Nah, kalau salah kok masuk dibela sih? Ya bolehlah kalau kita membela Pancasila itu ya, wah itu luar biasa lah. Kita harus bela Pancasila, negara kesatuan, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 45. Tetapi ya jangan hanya formalitas prosedural, hanya casing. Tetapi esensinya juga harus kita tunjukkan dengan lebih baik. Kalau kita mendengar atau menyanyikan lagu Indonesia Raya, lagu kebangsaan itu enggak ada kata negara itu. Itu lagu yang menggetarkan gitu ya. Artinya kalau kita menyanyikan lagu Indonesia Raya itu bukan dalam rangka bela negara, tetapi kecintaan kita, kebelaan kita membela negeri tanah air Indonesia. Coba itu lagunya itu, tidak ada kata negara, tapi yang ada adalah tanahku, negeriku, bangsaku, rakyatku. Nah, kan jelas tuh. Yang namanya tanah dan negeri itu ya pelosok itu ya desa-desa itu namanya tanah dan negeri, bangsa dan rakyat. Jadi karena itu disebut sebagai lagu kebangsaan. Sekali lagi lagu Indonesia Raya itu tidak mengajarkan kita untuk bela negara, tetapi bela bangsa, bela rakyat, bela tanah air, bela negeri. Ya. Jadi terserah saja kalau Anda terus-menerus gencar ngomong tentang bela negara, kurikulum, bikin kurikulum yang canggih, bikin proyek bela negara, silakan. Tetapi saya akan bela Pancasila dengan cara saya sendiri, dengan cara mencerahkan. Ya, misalnya begini, saya mengikuti apa yang disampaikan oleh Bung Karno, bintang penuntun dinamis sila keempat, sila kelima. Itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu yang selalu saya jadikan pegangan. Dalam ngomong desa, dalam ngomong pemerintahan, dalam ngomong negara, secara idealis, itu saya letakkan di situ. Kalau sila ketiga kita bicara bangsa. Ya, jelas sekali itu.
Itu bintang penuntun dinamis, dan itu diwujudkan dalam 4 tujuan dalam konstitusi. Justru saya menyaksikan, saya merasakan banyak ilmu pengetahuan, termasuk dosen-dosen yang mengajarkan tentang bela negara itu. Mereka itu tidak mengerti konstitusi dalam arti yang sebenarnya. Dangkal, hanya casing, hanya formalitas saja. Termasuk negara hukum. Negara hukum itu hanya ngomong tentang pengadilan, tapi tidak berbicara keadilan. Hanya ngomong prosedur, tapi tidak ngomong esensi. Sama juga bela negara ini, itu salah kaprahnya juga luar biasa. Jadi tidak berbicara esensi. Kalau negaranya tidak menjalankan konstitusi, lalu apa yang kita bela? Yang saya bela adalah traffic light. Lampu bangjo itu adalah instrumen negara yang paling sempurna dan paling adil. Tidak ada tandingannya itu. Yang lain nggak ada yang menandingi. Itu dahsyat itu. Ya. Tapi orang kan nggak pernah belajar itu. Hakikat lampu bangjo itu, yaitu hanya aturan lalu lintas lah. Padahal itu itulah negara. Negara dalam arti yang sebenarnya itu ya di lampu bangjo itu. Jadi sementara ini negara ini kan dikapling-kapling ini. Ada yang moralis, ada yang elitis, ada yang neoliberal sangat banyak, yang semuanya itu kan menggerogoti negara. Apa itu yang mau kita bela? Enggak. Selain itu juga ini ya, ya negara ini kan, kalau kita ngomong desa, negara ini tidak pernah meletakkan desa itu sebagai batu landasan dan batu penjuru untuk keadilan dan kejayaan Indonesia. Bukan. Tetapi hanya memperalat desa itu sebagai batu loncatan dan batu sandungan. Apakah itu yang mau kita bela? Enggak. Kalau saya lebih banyak membela desa. Ya. Ketika kita bicara demokrasi, saya membela rakyat. Ketika saya bicara otonomi, kemandirian, saya membela desa. Ya mungkin ada orang lain lagi yang mengatakan, oh apa yang sampean lakukan itu termasuk bela negara. Ya terserah lah, kalau mau dikatakan begitu. Tapi saya selalu mengajak pada teman-teman, termasuk pada murid saya, jangan sibuk bicara bela negara, tapi bela rakyat. Jadilah sarjana rakyat, sarjana yang berpihak dan berguna untuk rakyat. Tidak usah mimpi sarjana muda mendunia. Tidak. Lebih baik sarjana rakyat. Tidak usah mimpi tentang world class government, pemerintahan kelas dunia. Nggak usah. Kita bicara tentang pemerintahan kelas rakyat, karena rakyat ini tidak ada yang membela. Orang-orang yang berbicara tentang bela negara belum tentu membela rakyat, belum tentu akan meresapi, menghayati sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena itu ya saya ngomong begini karena saya cinta pada Indonesia. Saya menghormati negara dalam arti yang sebenarnya, tetapi saya lebih mencintai negeri, lebih membela, memuliakan desa, dan tentu saya menghormati rakyat. Rakyat itu luar biasa, dan lebih-lebih saya punya mimpi negara kesatuan Republik Indonesia ini punya kemampuan, punya kesanggupan, punya kejayaan untuk mewujudkan warga negara Indonesia yang bermartabat dan dalam arti yang sebenarnya.